Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Rariwise. Jadi di video kali ini gua bakalan bahas Ultraman Decker episode 25 alias final episode dari Ultraman Decker. Ya dengan begini Decker sudah resmi tamat. Banyak juga yang ya lumayan wah lah ya. Cuman jelas juga ada kekurangannya. Di akhir nanti bakal gua bahas secara singkat keseluruhan dari series Decker ya. Intinya di episode cukup berkesan lah guys. Nah nggak cuma itu, untuk bahas-bahas kali ini bakalan agak beda dari yang sebelumnya ya. Jadi tanpa satu-satu lagi, ini dia Ultraman Decker episode 25. Di awal kita diperlihatkan dengan Ichika, Ryumon, dan Kengo yang sudah berada di dalam Nurse Deseigo, dimana kan mereka kemarin udah kalah telak ya melawan Mother Spiosaurus, hingga Kanata terinfeksi sipianya lumayan parah. Seperti yang kita tahukan juga, kemarin Mother Spiosaurus menggunakan Eternity Core lagi ya. Yang jadi pertanyaan, jelas kenapa bisa ada lagi, bukannya gerbangnya udah ngilang. Nah, di sini dijelasin sama Kengo bahwa Sepia tahu tentang Eternity Core itu di saat pertarungan melawan Spia Megalozoa di episode 7 dan 8. Di saat Trigger bersentuhan langsung dengan Spia Megalozoa. Ya mungkin dari sanalah awal mula si Spia mengetahui Eternity Core. Gak cuman itu, di episode 19 juga yang membuat Spia semakin tahu tentang Eternity Core ya. Karena saat itu ingatan Kengo diserap atau ya digerebek lah ya sama Spia. Ya akhirnya dari sana dengan kekuatan mereka yang dapat menjelajahi ruang dan waktu, akhirnya membuat Eternity Core di sini aktif lagi. Di ruang komando, Ryumon memberikan rencana untuk menyerang balik si Mamah ya. Dimana sebelumnya Kanata sempat mengatakan bahwa Agams kemarin sempat memberitahu bahwa Mother Spiosaurus memiliki kelemahan. Jadi kelemahan itu ternyata disimpan di dalam Phase Racer ya. Itu pas Ryumon ngemberin Phase Racer ke Captain Muroshi, gue cukup kaget loh ya. Kirain Captain Muroshi disuruh ngendalin Terrapaster. Ternyata kelemahan si Mamah dalam sana ya. Jadi kelemahannya ternyata ada di bagian core atau inti yang ada di bagian dadanya itu. Rencana yang disusun Ryumon juga tidak hanya membutuhkan Godshawk dan Ghost Falcon, tapi juga membutuhkan Trigger dan Decker. Jelas Captain Muroshi bingung gimana cara ngobrol sama mereka. Tapi udah banyak bacot di situ, Kanata langsung memberitahu bahwa selama ini Kanata adalah Ultraman Decker. Yang juga membuat Captain Muroshi dan Sawa ya cukup kaget lah ya mendengar itu. Tapi pas gue inget dulu, sinopsis Sawa Kaizaki bukannya dulu katanya dia adalah orang yang tahu identitas Kanata sebagai Ultraman ya. Cuman ini kok kaget woi. Kalau bilang ya, oh ternyata bener loh. Nih kaget guys. Tapi buat Captain Muroshi nggak terlalu kaget banget. Karena beberapa episode lalu kesehatan Kanata menurun, jadi yang membuat Captain Muroshi curiga juga. Rencananya ini juga hampir ditolak oleh Captain Muroshi karena juga membahayakan nyawa Kanata. Di sini scene yang lumayan ngena sih kalau dari gue ya, apalagi dari Kanata sama Ichika ya. Jadi Ultraman nyawa taruhan. Dari operasi rencana ini juga akhirnya membuat Sawa dan Captain Muroshi mengetahui bahwa Kengo juga adalah Ultraman Trigger. Sebenarnya ya Kengo gak mau ngungkapin itu ya, cuman ya si Kanatanya aja yang maksa Kengo supaya ya lancar lah ya rencananya. Karena si Ryumon menyusun rencana tadi, Captain Muroshi pun memilih Ryumon untuk memimpinnya. Langsung diangkat jadi Captain Ryumon gak tuh? Di sini juga pertama kalinya Ichika mengemudikan Ghost Falcon, karena awal-awal dulu tuh Ichika cuma bertarung di darat ya. Ichika ini dengan Ghost Falconnya juga ternyata membawa si Kengo agar Kengo nantinya dapat menyerap Eternity Core yang ada di dalam tubuh Mamah ya. Pas Kengo berubah di langit itu kayak berasa pas Trigger episode 25 juga loh ya. Jadi Trigger dengan glitter Trigger Eternity-nya setelah menyerap Eternity Core yang dari Mother Spiosaurus, Eternity Core yang diserap tadi diubah menjadi cahaya gunanya untuk membuat si Kanata agar dapat berubah kembali. Di sini Kanata yang jogging sambil dilindungi Ghost Falcon itu cukup membuat gue merinding sih ya. Dan dari Eternity Core yang dibuat Trigger menjadi cahaya dan diberikan ke Kanata, akhirnya membuat Kanata dapat berubah menjadi Decker lagi. Itu di flashernya kok balik lagi woi. Ini juga ya menimbulkan pertanyaan ya. Kemarin hilang gitu, di sini kok balik lagi. Sampai berteori pakai Ghost Sparkline juga ya kan. Ternyata ya gini aja guys. Jadi fungsi kemarin hilang atau hancur itu ya apa woi? Apakah karena kekuatan Eternity Core Ichika yang dapat membawa kembali di flashernya? Mengingatkan ya Eternity Core itu punya kekuatan yang luar biasa lah ya. Tapi kalau dipakai Trigger ampas? Ya mungkin karena itu ya. Karena ada campur tangan sama Eternity Core inilah yang juga membuat peningkatan dari Decker. Karena terlihat Decker jadi emas-emas gitu. Glitter Decker Eternity. Scene Kanata mau berubah jujur itu keren sih ya, diselip sama Kengo gitu. Yang bikin agak kurang juga kayak kenapa Decker sama Trigger ya nggak team up aja weh. Kengo juga ya malah di darat guys. Padahal ya bisa aja ya team up mereka. Cuman gue mikirnya gini, mungkin karena menyerap Eternity Core tadilah yang membuat Kengo atau Trigger melemah. Karena di episode 25 Trigger kan Trigger juga sempat menyerap Eternity Core. Di situ kan katanya kalau nyerap Eternity Core ya nyawa taruhan. Jadi karena nyerap Eternity Core dari dalam tubuh Mamah tadilah yang melemahkan Trigger. Makanya kan tuh Trigger langsung tinung ya. Yang juga harus membuat Kengo bertarung dalam wujud manusianya aja. Mungkin aja ya guys. Di sini Decker juga langsung menggunakan form duar type-nya ya. Itu response-nya Decker dan Big Type jadi dibuat kayak lebih mirip response-nya Decker Flash type loh ya. Keren lah. Decker juga di sini dibantu Terrapacer. Ini juga jadi pertanyaan ya, kok Terrapacer bisa dipakai lagi sedangkan di awal scene itu Terrapacer-nya hancur lebur woi. Pas di sini malah bisa dipakai mulus pula ya.
Ya mungkin sebelum raidnya dimulai, Trapasar diperbaiki terlebih dahulu. Ya Godshawk sama God Falcon kan juga gitu ya. Trapasar juga di sini dikendalikan oleh Honeydew lagi. Setelah lama banget Honeydew nggak pakai Trapasar ya. Kalau nggak salah terakhir itu di episode 14 dia, kalau nggak salah. Gak cuman itu, di tengah-tengah pertarungan juga ternyata Nurse Dezego masih bisa dipakai. Katanya di awal juga Nurse Dezego nggak bisa bergerak lagi guys. Tapi intinya ya mungkin ya begitulah guys. Jadi kemarin di preview kan kita lihat tuh Decker pakai serangan Spia ya. Jadi ya sebenarnya itu karena Kanata atau Decker yang nyerap serangan dari Mother Spiasaurus dengan menggunakan Decker Soul Calibur. Ya akhirnya dari sana bisa memakai serangan Spia ya. Jadi bukan karena menggunakan kekuatan Spia ya si Deckernya, bukan guys. Gak cuman itu, di saat Mama ngamuk, dia sempat ngemunculin Spia yang banyak banget. Ya nge-spam Spia lah ya. Dan juga ada kemunculan King Spia. Udah lama dia nggak muncul woi. Terakhir muncul ya di episode 1 guys. Pas di episode terakhir ya muncul lagi, cuma bentaran doang ya. Spia yang di spam Mama tadi juga membuat Kanata dan yang lainnya ya kayak dikerumuni atau ditutupi Spia gitu. Yang dimana akhirnya membuat Kanata dan yang lainnya kayak masuk ke dalam Spia gitu. Ya mirip pas Kanata di episode 1 ya. Nah di sana Mama ternyata bisa ngomong ya untuk mengisi suara udah gue bilang kemarin ya, yaitu Sayaka Ohara. Kata-kata dari Mother Spiasaurus juga ya yang kayak masa depan hanya satu, menghilangkan konflik, kesedihan dan lain-lain. Itu yang mirip kayak Grand Spia di Dyna ya. Iya wajar sama sih ya. Nanti gue bahas di short ya. Jadi dengan kata-kata mutiara dari Kanata dan yang lainnya, mereka pun bisa kembali lagi menyerang si Mama. Di situ dikira Epictus Momentos loh ya. Udah pada ngumpul semua ya, terus diputar lagu opening. Ternyata ya kayak biasa aja guys. Beneran woi. Ngumpul, lari-lari, ngekosen, ya udah guys. Makanya gue bilang ya terkesan biasa aja. Tapi nggak semua juga ya terkesan biasa aja. Nggak semua guys. Apalagi di saat Decker lari terus ada ledakan-ledakan itu, ya menurut gue itu cukup keren sih ya. Setelah Mama dikalahkan, bumi kembali damai, semua Spia pun akhirnya punah. Udah lalu nggak usah balik lagi nyusahin satu universe aja lu ya. Jadi Decker bisa dibilang happy ending ya. Dimana akhirnya mereka yang ada di Mars sekarang bisa balik lagi ke bumi, termasuk bapak dan ibunya Kanata ya. Oh ya di sini juga ada cameo dari kakeknya Kanata ya, bentar di awal sama di ending. Ya happy ending lah buat series Decker. Sempat juga ada Agam dan Nailia di sini ya, yang dimana mereka berdua udah hidup damai di sana. Hidup damai di sana guys, ya. Kenapa Agam beneran mati, woi? Kenapa subur? Kenapa? Why? Tidak hanya itu, Ultra Deflasher dan Ultra Dimension Holder yang ada di Kanata juga sekarang menghilang dan ya mungkin kembali lagi ke masa depan. Ya sebelum ke movie-nya ya jelas, sementara itu Kanata nggak bisa berubah dulu. Tapi di movie-nya jelas bisa berubah lagi ya. Ini sebenarnya antara ending Trigger sama ending Decker kayak ending yang dibalik gitu loh ya. Antara ending 3 dan juga ending Dyna. Dimana Trigger menggunakan set ending kayak Dyna ya, dan Decker menggunakan happy ending kayak 3. Apalagi alat berubah mereka di episode terakhirnya sama-sama menghilang loh ya. Ya ending yang dibalik lah ya. Ya itu dia untuk final episode dari Ultraman Decker. Gimana menurut kalian? Untuk rating episode kali ini gue kasih rating 9,8 lah ya. Karena ya lumayan guys. Walaupun dari segi fighting scene emang agak kurang ya kan. Tapi kalau kalian ngincar cerita jelas ini udah bagus banget. Cuman kalau kalian ngincar fighting scene bakalan berasa kurang. Di sini langsung aja akan gue bahas gimana secara keseluruhan dari Ultraman Decker ya. Secara cerita jelas Decker patut diacungi jempol. Cija juga the best, BGM-nya juga, formnya Decker juga keren-keren ya kan. Hero-nya juga ya lumayan kawai-kawai lah ya. Cuman dari segi fighting scene agak naik turun ya, kadang bagus, kadang enggak ya kan. Cuman jujur aja dari segi fighting scene di episode terakhirnya ini enggak wah atau enggak epic gimana gitu ya. Ya biasa aja gitu ya, bagus enggak aja enggak ya. Cuman ya enggak semuanya biasa aja kalau dari gua tadi ya. Kalau dibandingin sama episode 15 pas debut Duar Tap lebih epic kan episode 15 loh ya kalau dari gua. Jadi ya untuk masalah Shita Kasue kalau bisa ke depannya untuk masalah fighting scene bisa ditingkatkan lagi ya. Kalau masalah cerita dan lainnya udah mantap bang. Jadi ya secara keseluruhan Decker bakal gua kasih rating 8,9 lah ya. Ya 8,9 cukup lah ya buat series Decker secara keseluruhan ya. Jadi kalau dari kalian berapa guys? Untuk minggu depan jelas Decker nggak bakalan tayang lagi, tinggal tunggu movie dan Ultraman Blazar ya. Minggu depan jelas bakal ke Ultraman Neo Generation Star, balik lagi kita ke era Chronicle guys. Tapi ya mau gimana lagi, setiap tahunnya emang gitu guys. Paling kan bakal gua bahas pas episode satunya aja nanti ya.